Kita semua pasti pernah kan ngerasa kejebak dalam situasi yang rasanya sama sekali nggak bisa kita kontrol? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah kerangka berpikir yang kelihatannya kuno, tapi justru bisa ngasih kita kendali penuh, bahkan di tengah hidup modern yang serba kacau ini. Oke, kita kenalan dulu sama Andi. Mungkin kalau dilihat dari luar, hidupnya biasa aja. Tapi di dalam dirinya, dia lagi ngadepin sebuah pertempuran batin yang dahsyat. Yang ceritanya ini mungkin relate banget buat banyak dari kita. Nah, yang menarik dari sudut pandang ini, hidup Andi yang susah itu dilihat bukan sebagai hukuman, sama sekali bukan. Justru, ini dilihat sebagai sebuah kesempatan emas buat pertumbuhan diri yang luar biasa. Ini loh, cara pandang yang bisa mengubah segalanya. Oke, jadi pertempuran macam apa sih yang sebenarnya dihadapi Andi ini? Yuk kita lihat lebih dalam. Jadi coba bayangin deh, bebannya Andi itu datang dari mana-mana. Pekerjaan yang gajinya pas-pasan, diejek terus-terusan sama temennya. Semua tekanan dari luar ini nyiptain perang besar di dalam dirinya yang ya jelas aja bikin dia frustrasi banget. Nah, disinilah bagian yang paling menarik. Ternyata kita bisa loh melihat semua masalah ini dari kacamata yang beda banget. Kuncinya ada di dua konsep inti ini. Nah, ini dia intinya. Kita harus bisa misahin antara kodrat, yaitu apapun yang terjadi sama kita, keadaan yang nggak bisa kita ubah, dengan irodat, yaitu gimana cara kita memilih untuk meresponsnya. Yang satu itu takdir, yang satunya lagi itu pilihan kita. Dan disinilah letak kekuatan kita yang sebenarnya. Andi itu nggak bisa seenaknya naikin gajinya atau ngubah mulut temen-temennya, tapi yang bisa dia kontrol 100% adalah reaksinya sendiri. Itulah satu-satunya arena pertarungan yang benar-benar dia kuasai. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau situasinya bukan musuh utamanya, terus siapa dong musuh yang sebenarnya? Ternyata musuh yang sebenarnya itu datang dari dalam diri kita sendiri. Konsep ini menyebutnya nafsu. Biar gampang kita sebut aja ini ego kita. Dan ego ini licik loh. Dia punya dua muka yang sering nipu kita. Pertama, ada rasa aku. Ini ego yang ngerasa, hey, aku ini pria, aku berhak dihormati. Terus yang kedua, ada rasa suci. Ini ego yang ngerasa lebih baik dari orang lain. Yang mikir, aku jauh lebih baik daripada teman-temanku yang suka ngejek itu. Jadi sekarang paham kan? Waktu Andi diejek yang benar-benar tersinggung dan marah itu bukan Andinya, tapi egonya. Rasa bangganya, rasa akunya, itu yang ngerasa diserang dan terluka. Oke, kita udah kenal musuhnya. Pertanyaannya sekarang, gimana cara ngalahinnya? Gimana cara kita bertarung di pertarungan internal ini? Nah, ada metode 3 langkah yang simple tapi dalam banget. Kita sebut aja siklus STS. Anggap aja ini peta jalan buat ngambil alih lagi kendali dari cengkraman ego kita. Langkah pertama, sadar. Artinya, stop nyalahin orang lain. Andi harus diam sejenak dan jujur sama diri sendiri. Tanya ke dalam hati, tunggu dulu, bagian ego mana nih yang lagi kepanasan? Apa rasa aku gue yang kegores, atau rasa suci gue yang ngerasa paling benar? Langkah kedua, tabah. Ini artinya, meskipun hati lagi hancur, Andi harus tetap tegar, tetap kerja yang benar, tetap lakuin kewajibannya. Justru, dengan begini, pekerjaan sederhananya itu jadi sebuah tindakan yang mulia, sebuah bentuk perlawanan terhadap ego. Dan langkah terakhir, sabar. Ini bukan sabar yang pasif loh ya, ini sabar yang aktif. Artinya, Andi secara sadar memilih buat melepaskan semua tuntutan egonya. Nggak butuh lagi pengakuan, nggak perlu ngerasa paling bener, nggak ngejar-ngejar rasa hormat. Semuanya dilepaskan. Terus, buat apa sih susah-susah begini? Apa goalnya? Apa tujuan akhirnya? Tujuannya adalah mencapai sesuatu yang disebut irodat bersih, atau kehendak yang murni. Ini adalah kondisi di mana semua yang kita lakukan itu benar-benar tulus, niatnya bersih, bukan lagi karena pengen dipuji atau divalidasi sama orang lain. Dan ada satu hal penting nih. Tujuannya itu bukan buat ngilangin ego 100%, karena itu nggak mungkin. Tujuannya adalah mencapai titik di mana 90% niat kita itu datang dari fitrah, dari sifat murni kita. Jadi ini bukan soal eliminasi ego, tapi soal mendominasi ego. Dan kutipan ini ngegambarin transformasinya dengan sempurna. Mungkin dari luar Andi tetap aja seorang petugas kebersihan, tapi di dalam hatinya jadi bersih dan mulia. Dan itu jauh lebih berharga daripada orang-orang yang menghina dia. Nilainya bukan lagi di luar, tapi di dalam. Oke, sebelum kita tutup, ada satu lagi nih, pengingat yang penting banget buat kita semua yang mau coba jalanin ini. Jadi, ingat ya, proses ini tuh maraton, bukan lari sprint. Nggak ada solusi instan. Kalau kita nyari yang cepat, kita justru meremehkan nilai dari perjalanannya itu sendiri. Ini adalah latihan seumur hidup.
Nah, kerangka berpikir ini udah ngasih kita petanya. Sekarang, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Kira-kira, ujian apa dalam hidup Anda yang sedang menjadi maraton pribadi Anda?